Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya terkait dengan pelaksanaan seleksi tahap 2 calon guru penggerak khususnya di angkatan 11 ya, karena sudah ada informasi pengumuman seleksi tahap 1. Bapak Ibu, untuk simulasi mengajar dan wawancara ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya, dan sangat penting sekali. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu harus mempersiapkan diri ya, ngecek jadwalnya di LMS Bapak Ibu ya, karena nanti jadwal simulasi mengajar dan wawancara akan ada di LMS ya. Silahkan cek di SIM PKB dan SIM guru penggerak. Kemudian kegiatan simulasi Bapak Ibu, simulasi mengajar akan dilaksanakan secara bertahap ya. Yang pertama adalah simulasi mengajar dulu, nanti akan didahulukan. Maksimal waktunya adalah 15 menit. 5 menit untuk persiapan, 10 menit untuk simulasi mengajar, dan 5 menit untuk persiapan dan tanya jawab. Bapak Ibu, itu adalah eh, durasi ya, durasi simulasi mengajar. Jadi sangat singkat sekali, oleh karenanya Bapak dan Ibu harus benar-benar latihan ya. Sebelum simulasi mengajar, Bapak Ibu latihan. Kira-kira dalam waktu 10 menit di dalam simulasi mengajar itu Bapak Ibu akan menyampaikan apa saja. Tentunya simulasi mengajar tadi panduannya adalah di RPP yang Bapak Ibu upload sebelumnya. Kemudian setelah simulasi mengajar nanti akan ada tanya jawab 5 menit. Kemudian calon guru penggerak nanti akan menerima jadwal selanjutnya untuk mengikuti seleksi wawancara sekitar 60 menit di jadwal yang berbeda atau di hari yang selanjutnya. Nanti akan ada dua asesor Bapak Ibu yang akan memberikan nilai ya dan wawancara. Bapak Ibu silahkan dipersiapkan dengan baik. Kemudian harapannya nanti peserta hadir 5 menit sebelum waktu pelaksanaan seleksi. Kalau saya 30 menit Bapak Ibu ya. Karena bisa jadi pengalaman saya ketika Bapak Ibu sudah hadir katakanlah 30 menit sebelum waktunya dimulai dan Bapak Ibu sudah siap dan dua penilai sudah hadir, maka pelaksanaan seleksi bisa saja dilaksanakan ya, tidak harus menunggu jadwalnya. Yang penting Bapak Ibu sudah siap, kemudian penilai asesor 2 sudah siap. Kemudian untuk pelaksanaan simulasi mengajar Bapak Ibu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ruangannya kondusif. Silakan dicek pencahayaannya yang terang ya. Kemudian tersedia akses listrik dan internet. Bapak Ibu, pengalaman saya silahkan sediakan akses listrik cadangan ya. Artinya ketika nanti listrik padam, Bapak Ibu harus menggunakan laptop yang baterainya cukup ya untuk bertahan paling tidak 30 menit ya untuk simulasi mengajar. Kemudian akses internet juga sama, pastikan internet ini ada cadangannya. Contoh misalnya Bapak Ibu menggunakan akses internet utama adalah WiFi ya, tetapi ketika listrik padam maka WiFi juga padam ya, maka Bapak Ibu harus menyiapkan internet cadangan, yaitu bisa menggunakan paket data ya, menggunakan HP di tethering. Kemudian silakan alat dan bahan disediakan dengan baik, Bapak dan Ibu dipersiapkan ya. Kemudian jaringan internet juga harus ada sambungan, tadi saya sampaikan. Pastikan laptop, komputer dan perangkat elektroniknya berfungsi dengan baik. Silahkan Bapak Ibu bisa melakukan simulasi H-1 ya. Misalnya hari Selasa Bapak Ibu dijadwalkan simulasi mengajar, maka hari Minggu atau hari Seninnya Bapak Ibu harus latihan dulu bersama teman-teman ya, bersama teman Bapak dan Ibu ya, karena nanti untuk simulasi mengajar dan wawancara aplikasi yang dipakai adalah Google Meet. Bapak Ibu harus latihan ya untuk ngecek apakah suaranya terdengar dengan baik, kemudian videonya juga dapat dilihat dengan baik. Kemudian Bapak Ibu silahkan nanti meletakkan komputer atau laptop dan perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar dan menangkap suara dengan baik. Nanti untuk paling tidak ini adalah tampilan yang nanti harus Bapak Ibu tampilkan ya. Jadi perhatikan kameranya, jaraknya ya, kemudian posisinya harus menampilkan 70% badan ya, dari kepala sampai bawah. Ini harus tampak seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu, tadi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu bisa melakukan latihan panggilan video menggunakan aplikasi Google Meet dengan orang lain. Jadi aplikasi Google Meet ini adalah aplikasi nanti Bapak dan Ibu pakai sendiri ya. Artinya tidak ada aplikasi Google Meet khusus. Yang penting nanti link yang Bapak Ibu klik itu adalah ada di aplikasi ya, di aplikasi SIM Guru Penggerak.
Kemudian gimit Bapak dan Ibu harus, ya kalau bisa memang gimit Bapak dan Ibu ya, ada nama Bapak dan Ibu ya, jangan sampai menggunakan gimitnya orang lain. Jadi gimit itu adalah gimit yang atas namanya Bapak dan Ibu. Kemudian apabila nanti jadwalnya sudah muncul Bapak Ibu, silahkan diperhatikan ya. Silahkan cek secara berkala jadwalnya di SIM PKB. Kemudian jika terputus di tengah jalan ketika seleksi, Bapak Ibu tetap menggunakan tautan yang sama. Jadi silahkan Bapak Ibu klik link yang sama ya, tidak ada perubahan. Kemudian apabila ada kendala dalam mengikuti seleksi, silahkan bisa menghubungi tim teknis. Biasanya nanti akan ada kontak yang akan menghubungi Bapak dan Ibu. Ya, nanti akan ada tim pemantau yang akan melakukan pengiriman pesan ke Bapak dan Ibu lewat WA untuk berkomunikasi persiapan mengikuti seleksi tahap 2. Nanti akan ada tim. Bapak Ibu silahkan dicek ya WA-nya, jangan sampai ketika ada tim yang memantau melakukan pengiriman pesan Bapak Ibu tidak mengetahui ya. Kemudian Bapak dan Ibu silahkan nanti siapkan KTP atau SIM karena nanti akan diminta, Bapak Ibu diminta untuk menunjukkan ke kamera ya sebagai identitas sebelum pelaksanaan simulasi mengajar dan wawancara. Bapak Ibu itu petunjuk umum ya, nanti ada juga petunjuk khusus. Bapak Ibu nanti akan diminta untuk menentukan topik. Ini topiknya ada di RPP. Kemudian simulasi mengajar berlangsung singkat selama 10 menit, maka Bapak dan Ibu harus fokus pada tahapan pembuka, inti pelatihan ya. Kemudian Bapak Ibu nanti simulasi mengajar ini dilakukan seolah-olah ada siswanya ya, tidak daring. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan menyapa siswanya ya, misalnya selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya, mengabsen dan sebagainya. Jadi meskipun tidak ada siswanya, tetapi seolah-olah Bapak dan Ibu mengajar di depan para siswa. Kemudian karena ini melakukannya adalah simulasi mengajar tatap muka, maka tidak ada proses share screen seperti Bapak dan Ibu kalau melaksanakan pembelajaran daring. Jadi tidak ada share screen. Kemudian silahkan dipersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, contoh papan tulis, kertas kecil ya, kertas putih dan sebagainya. Kemudian pada akhir simulasi mengajar akan ada tanya jawab dengan asesor selama 5 menit. Ya, silahkan Bapak dan Ibu dijawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Kemudian apabila pelaksanaan simulasi sudah selesai dan melewati batas waktu, nanti bisa dihentikan oleh tim asesor. Bapak Ibu itu ya, kemudian di sini ada kompetensi simulasi mengajar, silahkan nanti dibaca ya, karena ini sudah ada di halaman pengumumannya, ada kompetensi 1, 2, 3, dan 4. Bapak Ibu silahkan juga dibaca ini ya, diperhatikan karena ini menjadi poin penilaian. Ya, ada kompetensi 1, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid atau peserta latih belajar secara aman dan nyaman. Kompetensi 2, memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Kompetensi 3, menunjukkan kebiasaan refleksi untuk mengembangkan diri. Dan yang keempat, mendesain proses belajar yang efektif. Bapak Ibu, itu informasi dari saya. Nanti akan saya buat juga video terkait dengan wawancara ya, biar tidak terlalu panjang. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.